kepada apa ya? Kalau yang kemarin kan kita pakai unsur yang cerdas. Merdeka itu maksudnya lebih kepada kebebasan anak dan pembelajaran. Jadi anak dengan berbagai macam karakter itu bisa belajar sesuai karakternya sendiri. Rencana dari Guru Merdeka sendiri yang relevan dengan siswanya belajarnya relevan. Ya sebenarnya banyak metode ya Mbak, kita itu menggunakan berbagai macam metode. Kalau kita sesuaikan dengan teorinya ya, itu memang kadang-kadang juga sulit ya. Membayangkan bahwa dalam sebuah proses pembelajaran ada berbagai karakter anak dengan kondisi yang berbeda, harus belajar bersama ya, butuh adaptasi. Itu prosesnya memang agak lebih, kita harus teliti sebelum itu. Jadi kan anak ada yang karakter yang suka mendengar, ada yang suka bicara, ada yang suka membaca, ada yang suka diceramahi kayak gitu. Nah itu dalam satu lingkungan kelas itu bisa berproses bersama. Kalau di guru, jadi anak-anak yang sukanya tampil bicara, nanti ada waktunya dia diberi kesempatan. Tapi ada kalanya memang anak-anak memang tipenya suka mendengar, itu ya harus ada kesempatan juga. Kurikulumnya sebenarnya diperkirakan Sampai satu sampai kelas 6 mulai tahun 1 tahun ini semuanya sama. Itu kan prosesnya bisa ditambah. Kalau tahun kemarin hanya kelas 1 sama kelas 3, tahun berikutnya kelas 2 sama kelas 5. Jadinya yang terakhir tahun ini serentak 1 sampai 6 semuanya. Yang jelas kan untuk menuju proses ke pergantian kurikulum mesti ada sosialisasi proses itu, nanti otomatis belajarnya juga sebelumnya kan tentunya disosialisasi dulu ya Mbak, jadi kepentingan apa yang berikutnya itu mau belajarnya dulu tentunya harus ada banyak di metode saja yang untuk kepentingan anak tentunya kita harus diberikan. Kalau yang kemarin kita tadi berbeda suku menerima, kalau ini kembali ke kemampuan. Tapi ada beberapa masa yang bisa belum seperti kalau kemarin sebelum itu kan KTSP mapel ya, itu ada IPA, ada IPS. Kalau itu KTS tematik, ya kalau tematik itu semua jadi satu persatu. Sekarang dilepasi lagi tapi IPA sama IPS jadi satu luas. Kalau kemarin kita tidak malu, tapi yang menggunakan tema ya semuanya kembali kepada kebiasaan ya. Dari awalnya nanti SP kita mapel, terus akhirnya baru terpadu semua mapel jadi satu. Terus sekarang kembali kepada mapel lagi. Menurut saya lebih enak dan lebih mudah menyampaikan mapel. Iya, soalnya yang kemarin kita agak kesulitannya itu pembelajarannya tematik, tapi asesmennya penilaiannya kan mapel gitu ya. Jadi kita kan 2 kali pekerjaan. Dia ada mengajarkannya harus berpadu, tapi ketika kita mengajarkan penilaian, kalau ini enggak, ini positif. Mulai pembelajaran sampai dengan kita lebih bebas karena kata-kata kita itu bagaimana ada kebebasan ya kawasannya yang seperti apa itu yang kita mesti punya ramu-ramu sendiri. Tugas di sini ternyata anak dengan berbagai macam karakter bisa belajar sesuai dengan karakternya masing-masing dalam satu kesempatan. Ini gurunya juga harus belajar lebih dalam lagi, membayangkan saja dalam satu ruangan dengan karakter anaknya ini dipaksa, mereka tidak boleh dipaksa untuk belajar dengan satu metode. Ya, ada yang lebih suka ini kita mendukung mereka
saya kudu pinter-pinter dulu juga itu mengurus kepada gurunya. Kalau anak kan ya wis namanya anak karena memang itu kita kadang gurunya yang agak ada posisinya agak sulit seperti itu. Seperti itu kelas 6 sekarang. Ini saya juga lagi ada belajar, proses saya belum sampai. Kita belum sampai diskusi dengan ngawas, biasanya kan kita belum ada asesmen semester 1 kan kita ada semacam diskusi dengan ngawas terkait dengan kurikulum yang sedang dibicarakan. Untuk kelas 6 ini, untuk kali pertama akan diajukan TKA, tes kemampuan akademik UN, tapi hanya 2 model, bahasa Indonesia dan ini agak menurut versi saya, karena saya ini versi saya, karena saya belum ketemu kemudian beliau yang punya kompetensi ini masih penafsiran saya. Ketika kita bicara PKA atau UN, maka ujungnya adalah target outputnya harus tinggi, ya. Tapi di sisi lain pembelajarannya adalah merdeka belajar, di mana anak boleh belajar sesuai karakternya masing-masing. Ketika awal kata merdeka belajar itu, anak belajar sesuai dengan karakter masing-masing, dengan kesukaannya, itu kan outputnya satu sama lain tidak bisa sama. Kalau ada anak yang sukanya main bola, nggak boleh disamakan nanti penilaiannya harus nilainya sama baik dengan anak-anak yang pintar matematika, karena mereka punya karakter sendiri-sendiri. Tapi sementara di sisi lain itu ada TKA, ini kasarannya malah kayak tujuan gitu. Ya benar, jadi belajar musim barang. Tapi kok enak TKA? Nah ini saya yang masih VSWC yang belum ada titik temu dengan pengawas karena belum. Ketika kita bicara TKA itu jadi kan asumsi saya adalah ujian nasional, maka targetnya semua anak harus sama. Antara anak yang suka sepak bola sama matematika sama itu. Iya kan, karena yang di UN kan yang TKA hanya 2 anak. Iya kan, sementara merdeka belajar itu anak yang tidak suka matematika dalam ujian punya hobi bakat di sepak bola misalnya harus hargai yang bakatnya itu. Masalahnya matnya rendah gak apa-apa, tapi ada sisi lain yang dia harus bisa ngatrol, iya kayak gitu. Tapi kalau ada TKA, ujungnya kan tabrakan. Itu loh saya yang masih belum sampai hari ini sebenarnya seperti apa. Kalau kita modelnya TKA ujian nasional itu umumnya, maka guru harus memaksa anak untuk belajar sama karena targetnya untuk bodoh harus sama kan seperti itu. Dan itu biasanya model pembelajarannya hanya satu tipe, drill soal. Setelah kita melakukan presentasi tadi, marilah kita melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi keunggulan kurikulum yang ada di sekolah. Kita mulai dari baseline kekuatan. Jadi keunggulan kurikulum sekolah yang kita amati tadi kira-kira kekuatannya apa? Kurikulumnya mengandalkan dengan siswa dengan perkembangan apa saja sih kelemahan dari kurikulum yang kita amati dari sekarang? Kalau dari kelemahannya, kurangnya integrasi antara mata pelajaran ataupun kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran itu. Lanjut ke peluang, yaitu opportunity dari kurikulum merdeka dari sekolah yang kita amati. Itu bersama dengan universitas, lembaga pendidikan dan dunia industri. Dia bersama memanfaatkan teknologi dan sumber daya.
kebijakan pendidikan yang tidak juga ya. Jadi persaingan dengan sekolah lain dan juga pengaruh negatif dari media